Untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat terhadap belut, maka diperlukan usaha intensif dan pembaharuan pola usaha budidaya belut. Salah satu cara atau usaha intensifikasi budidaya belut yaitu dengan menggunakan probiotik suplemen organik cair GDM. Lalu bagaimanakah caranya, sahabat? Lokasi budidaya. Cara budidaya belut yang pertama yaitu dimulai dengan menyesuaikan lokasi budidaya belut dengan habitat aslinya di alam. Dengan menyesuaikan lokasi budidaya belut sesuai habitat aslinya, maka akan dapat dipastikan belut dapat tumbuh secara maksimal. Dengan begitu, sahabat, cara budidaya belut akan mendapatkan hasil panen yang melimpah. Dan berikut ini syarat lokasi budidaya belut. Ketinggian lokasi budidaya belut yaitu berada di ketinggian 0-1200 mdpl. Suhu air ideal 25-35 derajat Celcius. pH air 6-9. Kadar oksigen terlarut 3-5 ppm. Karbon dioksida terlarut 5-15 ppm. Mudah bukan? Siapkan tempat untuk budidaya belut. Setelah sahabat memahami syarat lokasi budidaya belut, maka langkah selanjutnya yaitu menyiapkan tempat untuk ternak belut ya. Dalam budidaya belut terdapat 3 pilihan jenis kolam, yaitu drum, kolam terpal, dan juga kolam tembok. Semua pilihan itu tentu saja memiliki keuntungan dan kelemahan yang berbeda-beda. Untuk drum, kolam drum merupakan kolam belut yang semi permanen, yang artinya drum yang digunakan untuk budidaya belut akan mengalami kerusakan lebih cepat daripada menggunakan kolam tembok atau terpal. Namun kolam ini cukup mudah untuk dibuatnya. Berikut adalah langkah-langkah membuat kolam drum. Bersihkan dulu drum hingga bersih, terutama bagian dalam drum. Membuat lubang memanjang di bagian atas drum. Taruh drum di tanah yang datar, kemudian kasih pengganjal ya di bagian kiri dan kanannya agar drum tidak terguling. Buatlah saluran pembuangan di bawah drum. Buatlah peneduh di atas drum yang bertujuan untuk melindungi belut dari sengatan sinar matahari. Agar pertumbuhan lebih maksimal, maka dalam satu drum bisa diisi 2 kg bibit belut dengan ukuran bibit belut 10-12 cm. Kolam terpal. Nah, untuk penggunaan kolam terpal ini sahabat sangat fleksibel dan efisien karena kolam terpal dapat dibangun di mana saja dan dapat dengan mudah dibongkar pasang. Pembuatan kolam terpal ini tidak membutuhkan banyak biaya, hanya dengan membeli terpal, bambu, atau kayu sebagai penyangganya. Serta perlengkapan lainnya berbeda dengan pembuatan kolam tembok ya, yang permanen dan membutuhkan biaya lebih mahal. Meskipun hanya berbahan terpal, kekuatan kolam terpal sudah teruji dan bisa dikatakan awet. Kolam terpal sendiri mampu bertahan 1 hingga 2 tahun. Tergantung dari kualitas bahan terpal dan perawatan kolam saat kolam telah dibuat. Dalam budidaya belut, ukuran kolam terpal harus disesuaikan dengan jumlah belutnya. Ukuran ideal yaitu 50 hingga 100 ekor belut per meter perseginya. Kolam tembok. Untuk kolam tembok sendiri merupakan kolam permanen yang dibuat dengan menggunakan semen atau batako. Untuk membangun kolam tembok ini sahabat membutuhkan biaya yang lumayan tinggi dan dibandingkan dengan drum ataupun kolam terpal. Namun kolam terpal tahan terhadap kebocoran akibat hewan perusak kolam, serta dapat memudahkan sahabat untuk mengontrol air dan hewan pengganggu. Sama seperti halnya dengan kolam terpal ya. Ukuran idealnya kolam tembok yaitu disesuaikan dengan jumlah belutnya, yaitu 50 hingga 100 ekor per meter perseginya. Jangan lupa juga untuk membuat sistem pembuangan air pada kolam tembok ya sahabat. Media tumbuh budidaya belut. Media tumbuh belut merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan belut. Media tumbuh belut ini dimasukkan ke dalam kolam. Pada umumnya media yang digunakan adalah Jorami, GDM Black Boss,
pupuk organik cair GDM spesialis ikan, kompos, pupuk TSP, tanah lumpur, air bersih dan enceng gondok. Pilihlah bibit belut yang terbaik. Sahabat, setelah kolam belut terfermentasi dengan baik, maka langkah selanjutnya adalah budidaya belut, yaitu dengan memilih bibit belut. Jangan sembarangan ya, dalam memilih belut, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam ternak belut, yaitu bibit belut bebas luka, belut tidak lemah saat dipegang, pilih bibit belut yang lincah, ukuran bibit belut yang seragam. Mudah bukan sahabat? Tebar bibit belut. Setelah sahabat mendapatkan bibit belut yang sesuai dengan kriteria, maka langkah selanjutnya yaitu menebar bibit belut. Saat melakukan penebaran bibit belut, usahakan kapasitas kolam sesuai dengan jumlah bibit belut yang akan ditebar. Bila kapasitas kolam tidak sesuai dengan jumlah terbar, maka pertumbuhan belut akan lambat dan air akan cepat rusak. Sahabat bisa melakukan tebar bibit belut dalam kolam pada pagi hari ataupun sore hari menjelang malam. Karena suhu lingkungan sekitar kolam pada saat itu sudah dingin dan sejuk. Suhu dingin dan sejuk inilah yang membuat bibit belut tidak mudah stres. Lakukan penebaran bibit belut secara perlahan ya, agar belut tidak mengalami stres dan mati. Perawatan belut. Ada 3 hal yang perlu sahabat lakukan dalam budidaya belut, yaitu pengaturan air kolam, kemudian berikan pakan belut ya. Salah satu cara budidaya belut yang memberikan hasil maksimal yaitu pemberian pakan secara tepat. Pemberian pakan yang tepat pada belut akan membuat budidaya belut menjadi lebih maksimal. Pakan alami belut yang baik untuk pertumbuhan belut yaitu zooplankton, mangkot atau belatung, cacing tanah dan ikan kecil. Lakukan pemberian pakan dengan dosis 5-20% dari dosis bobot belut per harinya. Pemberian pakan ini dilakukan 1 kali sehari yaitu pada sore hari. Selain pakan alami, sahabat juga harus memberikan pakan tambahan berupa pelet yang diberikan 1 kali sehari dengan dosis 5% dari bobot belut per harinya. Pelet harus disemprotkan dengan menggunakan suplemen organik cair GDM spesialis ikan dengan dosis 10 ml per kilogramnya. Proses panen belut. Ini pasti hal yang sangat kalian tunggu bukan? Belut sebenarnya tidak memiliki ukuran dan masa panen karena semua tergantung dari permintaan pasar. Namun pada umumnya waktu panen belut yang tepat adalah saat belut berumur 3-4 bulan atau beratnya berkisar antara 200 hingga 300 gram per ekornya. Nah itulah tadi ulasan mengenai cara budidaya belut dengan metode GDM agar cepat panen. Bagaimana sahabat? Tertarik mencobanya? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat.